video kali ini kita akan membahas mengenai Perfilin Spanning Tree Protocol atau PVSTP, yaitu untuk mengetahui informasi spanning tree dari tiap-tiap villain. Dalam hal ini kita akan mencoba pada villain pertama. Misalkan di sini kita coba buat villain kedua dan villain ketiganya dulu pada switch 3. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita buat villain 2 dan juga villain ketiga. Kemudian kita cek to show spanning tree. Ada informasi spanning tree pada villain pertama ini ya teman-teman. Ini untuk informasinya. Nah, ini akan kita terangkan semua karena ini akan menjabarkan para villainnya. Kita coba setting interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang. Itu untuk switch ketiga ya teman-teman. Kemudian kita akan setting di switch pertama. Kita masuk ke konfigurasinya. Lalu ini kita ketikkan. Ini kita masuk ke konfigurasinya. Lalu kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Kemudian kita buat villainnya. Kita buat villain 2 dan juga villain 3. Oke, sudah selesai ya untuk membuat villainnya teman-teman. Tekan to show spanning tree. Nah, di sini untuk villain satunya ada dan untuk villain 2-nya juga sudah ada ya teman-teman untuk informasi mengenai spanning tree-nya. Di sini untuk villain 3-nya juga sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk villain 1, 2, dan 3 sudah ada informasi untuk para villain spanning tree-nya. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman tentang per villain spanning tree-nya. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba memanipulasi root bridge pada tiap-tiap villain-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba memanipulasi root bridge pada tiap-tiap villain-nya. Untuk villain 1, root bridge-nya ini masih tetap ada di switch 2 ya teman-teman. Namun untuk villain 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya di salah satunya. Di sini misalkan ini kita close dulu. Kita mempunyai sebuah komputer pada tiap-tiap switch-nya. Misalkan di sini kita menambahkan komputer. Misalkan di sini untuk PC0 kita menambahkan warna kuning. PC0 ini akan menjadi villain yang pertama, kemudian di PC1 akan menjadi villain kedua. Jadi teman-teman di sini PC0 akan ikut ke villain pertama, PC1 akan menjadi villain kedua, PC2 menjadi villain kedua, dan PC3 menjadi villain ketiga. Misalkan di villain pertama ingin mengirimkan paket pada villain pertama juga, nah itu sudah dipastikan akan lewat link utama di sini ya teman-teman. Yaitu lewat FA01 baru sampai ke PC3. Sama halnya dengan villain 2.
ketika ingin mengirimkan paket, maka lewatnya juga link yang sama. Jadi di bagian sini ini tidak dilewati. Karena itu, misalkan untuk VLAN pertama akan lewat di sini, di FA01, dan untuk VLAN kedua itu akan lewat dari switch 2, kemudian ke switch 3, dan dari switch 3 ini akan ke switch 1. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi di VLAN kedua artinya salah satu portnya di sini akan di-blocking. Gitu ya teman-teman. Untuk blocking itu artinya kita harus membuat root bridge pada VLAN kedua ini, yaitu root bridge-nya adalah switch ketiga. Kita coba pinggirkan dulu namanya. Maka kita perhitungan kembali ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa untuk menjadi root bridge itu pada dua portnya akan menjadi designated port atau up. Lalu di switch 1 FA02-nya yang menuju root bridge menjadi root port. Dan untuk di switch 2 pada FA02 juga akan menjadi root port. Berarti di port 1 antara switch 2 dan switch 1 ini akan menjadi alternated port. Kita coba konfigurasi pada switch 3. Ini kita masukkan spanning tree VLAN 2 priority 2578. Kita enter. Lalu di sini kita untuk priority-nya itu kita pilih yang 24576. Dilihat ya teman-teman bahwa sekarang lampunya itu menyala. Nah, kenapa menyala itu kita akan buktikan sendiri. Kita akan coba ketik do show spanning tree. Pada VLAN kedua ini ada tulisan this bridge is the root, yang artinya yang kedua menjadi root bridge. Di sini FA01 dan FA02 adalah designated port. Ini ya teman-teman, FA01 dan FA02 menjadi designated port. Kita coba cek di switch pertama. Show spanning tree. Dan kita fokus pada VLAN keduanya ya teman-teman. Dan di sini dikatakan bahwa FA0/2 itu menjadi root bridge. Di sini kita coba cek juga pada switch kedua ya teman-teman. Show spanning tree. Oke teman-teman, kita akan coba cek pada switch kedua juga. Show spanning tree. Kita akan memfokuskannya pada VLAN kedua. Bisa dilihat di sini untuk FA02 ini adalah root port dan FA0/1-nya adalah designated port. Untuk FA0/1 ini akan dibagikan lagi dengan MAC address terkecil. Di switch kedua MAC address-nya 1 dan di switch 1 MAC address-nya adalah 10, berarti yang menang adalah switch kedua. Nah, nanti yang di blok itu adalah FA01 di switch pertama. Di sini untuk FA01 ini akan menjadi alternated port, yang artinya portnya di blocking untuk menjadi VLAN 1 pada VLAN 2, di blocking untuk FLSN1 pada VLAN kedua. Itu ya teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping pada VLAN spanning tree. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba melakukan pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Nah, teman-teman tahu bahwa di VLAN 2 ini kita sudah membuat settingan pada switch ketiga, yaitu menjadi root bridge. Nah, untuk VLAN 1 itu root bridge-nya pada VLAN kedua. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Kita coba hubungkan dulu komputer-komputernya.
Untuk PC1 ini kita masukkan IP-nya ke desktop, IP configuration. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya default. Dan 255.255.255.0. Oke teman-teman, setelah PC-PC ini terhubung, kita masukkan untuk IP address-nya ya. Untuk PC 0 ini IP address-nya adalah 20.20.20.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu PC1 IP address-nya adalah 10.10.10.1. IP address-nya default juga. Lalu PC2 IP address-nya adalah 10.10.10.2. Lalu PC3 yaitu IP-nya adalah 20.20.20.2. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan VLAN-nya. Di sini untuk switch kedua kita masukkan di sini FA04 ini adalah VLAN 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Interface FA0/4. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 2. Itu untuk switch kedua. Kemudian pada switch ke-1 interface FA0/4. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 2. Oke, sudah selesai. Kita coba cek ya teman-teman. To show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 2 FA04 ini sudah masuk kepada VLAN 2 ya teman-teman. Akan melakukan pengujian untuk ping-nya pada tiap-tiap komputernya ya teman-teman. Masuk ke simulation. Kita masuk ke mode real time. Nah, untuk PC satunya kita ganti menjadi 20. Ini kita ganti menjadi 10.10.10.1. Dan untuk PC satunya menjadi 20.20.20.1. Nah, di sini akan kita coba kirimkan
untuk paket ICMP-nya ya teman-teman. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk mengamatinya bagaimana proses ini bisa berjalan ya teman-teman. Jadi pertama-tama paket akan diberikan kepada switch 1, lalu dari switch 1 ini akan diberikan ke switch 3, dan dari switch 3 diberikan kepada switch 2, dan dari switch 2 diberikan kepada PC 1. Dan dari PC 1 ini akan dikembalikan kepada switch 2, dan dari switch 2 ini akan diteruskan kepada switch 3, dan dari switch 3 ini akan diteruskan ke switch 1, dan dari switch 1 ini akan dikembalikan kepada PC 3. Dan begitulah bagaimana ICMP-nya itu dapat berjalan dan hingga sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitu untuk proses pengiriman paket ICMP pada topologi ini. Jadi begitu ya teman-teman untuk pengujian. Jadi begitu ya teman-teman untuk pengujiannya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang STP2 switch. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba STP2 switch. Oke, misalkan di sini kita menambahkan switch baru. Di sini kita menambahkan dua switch yang 2960. Dan di masing-masing switch ini ada kliennya ya teman-teman. Kita tambahkan juga untuk PC-nya. Lalu masing-masing kita hubungkan. Ini kita butuh FA01-nya, lalu untuk FA02. Lalu kita hubungkan juga ke masing-masing switch-nya ya teman-teman. Setelahnya kita akan konfigurasi pada FA01 dan FA02 agar menjadi terang. Kita masuk ke sini. Lalu ke tab CLI. Masuk ke mode global configuration. Interface range FA0 per 1 sampai 2. Switch port mode terang. Lalu kita lakukan juga kepada switch yang satunya, yaitu switch 3 ya teman-teman. Interface range FA0 per 1 sampai 2. Switch port mode terang. Oke, sudah ya teman-teman. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang spanning tree pada dua switch. Misalkan di sini pada FA01 kabelnya ini mati atau putus, itu akan langsung digantikan ke FA02-nya ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree, yang artinya bahwa ada port yang di-blocking. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang di-blocking adalah FA02 dari switch kedua. Oke, kita akan melakukan perhitungan spanning tree-nya ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan STP-nya, awal-awal kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Yang untuk mencari root bridge itu dilihat dari bridge ID dari priority terkecil atau MAC address yang terkecil. Maka dalam hal ini karena priority-nya sama, maka kita akan menggunakan MAC address yang terkecil. Langsung saja kita cari MAC address-nya dengan perintah do show interface VLAN 1.
Pada switch 3 juga kita cek do show interface VLAN 1. Ini kita salin. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk MAC address-nya yang terkecil adalah switch kedua. Karena di switch ketiga itu 00D0 artinya itu 13. Dan dari switch 3 yaitu 0001 yang artinya itu 1. Berarti root bridge-nya itu untuk switch 2 dan semua portnya designated. Dan untuk switch ketiga portnya adalah root port. Di sini ada aturan baru. Jika cost-nya sama yaitu 19, artinya kita akan mencari root port yaitu interface yang terkecil. Untuk FA01 dan FA02, port terkecilnya adalah FA01. Berarti untuk root port adalah FA01 dan alternate port adalah FA02. Teman-teman, untuk yang seperti itu tidak berlaku pada topologi 3 switch. Misalkan untuk switch 1 itu Misalkan untuk switch 1 itu menjadi root bridge atau misalkan untuk switch 1 itu menjadi RP atau root bridge, lalu sisanya menjadi non-root bridge. Dan misalkan di sini untuk switch 3, berarti yang di blocking di FA02-nya pada VLAN pertama. Nah, untuk VLAN 1 itu cost-nya adalah 19. Kalau di FA02 itu berarti 19. Nah, kalau VLAN-nya itu cost-nya adalah 19. Kalau di FA02 itu berarti 19 dari FA02 ke switch 1 nambah lagi 19. Lalu dari sininya ke root bridge ditambah lagi 19 yang artinya cost-nya menjadi 38 untuk di FA02-nya. Berarti tidak berlaku seperti ini di switch topologi 3. Gitu ya teman-teman untuk STP pada 2 switch. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang manipulasi spanning tree pada 2 switch. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan memanipulasi spanning tree pada 2 switch. Oke, misalkan di sini pada switch 2 untuk FA01-nya ingin di blocking, yang harus dicari awal-awal adalah root bridge-nya. Kita pindah root bridge dari switch 2 ini ke switch 3. Dan nantinya pada switch 3 ini port-portnya akan berubah menjadi designated port. Oke, langsung saja kita ke switch 3, kemudian kita ke konfigurasi. Kita ketikkan spanning tree VLAN 1, lalu kita ketikkan datanya. Dan di sini ada tulisan root yang artinya sama saja mengganti priority-nya, tetapi tidak perlu mengetikkan angkanya. Oke, kita langsung saja ketikkan spanning tree VLAN 1 root, lalu ditanda tanya. Nah, di sini ada tulisan primary dan secondary. Primary itu switch 3 nantinya akan menjadi root bridge, kemudian secondary itu artinya switch 3 akan menjadi non-root bridge. Oke, kita masukkan primary dulu. Spanning tree VLAN 1 root primary. Kemudian kita cek to show spanning tree. Tulisan this bridge is the root yang artinya switch ini menjadi root bridge dan port-portnya akan menjadi designated port dan FA02 pada switch 2 menjadi alternate port. Kemudian FA01-nya menjadi root port
Nah, dalam hal ini kita ingin FA01-nya menjadi alternate port. Di situ kita akan mengkonfigurasi COS-nya. Kita ke switch 2. Lalu kita ketikkan interface FA 0/1. Kita ketikkan interface FA 0/1. Speednya kita pilih 10 saja ya teman-teman untuk kali ini. Kemudian kita cek show spanning tree. Oke teman-teman, sekarang FA 01 pada switch 2 sudah menjadi alternate port. Ini kita ganti. Jadi begitu ya teman-teman. Pada video selanjutnya untuk memanipulasi root bridge pada dua switch. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang STP port status. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang STP port status. STP port status artinya setiap kita menghubungkan pada switch atau router nantinya akan menjadi warna oranye. Nah, untuk menjadi warna hijau akan memakan beberapa waktu dan di sini kita akan menyalakannya. Oke, di sini ada yang namanya listening. Listening itu artinya mempelajari spanning tree-nya. Apakah itu looping, lancar, atau tidak. Nah, listening itu membutuhkan waktu 15 detik ya teman-teman. Setelah melakukan tahap listening, akan lanjut melakukan tahap learning yang artinya mempelajari spanning tree sekaligus MAC address-nya. Pada waktu yang sama ya teman-teman, 15 detik. Nah, setelah melewati kedua proses itu, barulah akan menjadi forwarding atau paket itu bisa dikirim. Kita coba misalkan di sini kabelnya kita cabut. Di sini kita coba cabut kabel yang ini, lalu kita hubungkan kembali kepada switch 2-nya. Nah, kita akan ketikkan do show span. Kita coba ketikkan do show span. Nah, bisa dilihat di sini ini masih learning ya teman-teman. Kita coba lagi ke atas. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah forwarding dan untuk kabelnya sudah berubah menjadi warna hijau yang artinya sudah bisa untuk mengirimkan paketnya. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba spanning tree port fast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba spanning tree port fast. Spanning tree port fast artinya itu kita akan skip tahap listening dan learningnya teman-teman. Untuk port fast ini berlaku pada yang menyambung komputer. Oke, langsung saja ini pada PC 6 di FA03 ini akan menjadi port fast. Kita masuk kepada switch 2. Interface FA 0/3. Lalu kita ketikkan spanning tree port fast. Enter. Oke teman-teman, di sini diberitahu bahwa FA03 ini sudah menjadi port fast ya teman-teman, tapi akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu kita harus melewati tahap listening dan juga learningnya. Selain trunking itu bisa menggunakan port fast. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa di sini saat kita mencabut lalu mencolokkan kabelnya kembali, kabelnya itu akan berwarna oranye terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini karena sudah menjadi port fast itu tidak akan oranye. Kita cabut
kabelnya, lalu kita coba cabut kabel ini, lalu akan kita colokkan lagi. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya ini kabelnya itu tidak oranye terlebih dahulu, melainkan warnanya itu langsung menjadi hijau. Berarti untuk tahap learning dan juga listening itu sudah di skip atau dilewati. Misalkan di sini pada PC7 kabelnya kita cabut, lalu kita colokkan lagi. Ini kabelnya tidak akan langsung hijau seperti pada PC6, membutuhkan waktu sekitar 30 menit terlebih dahulu ya teman-teman, agar ininya itu kabelnya bisa langsung hijau, karena pada switch 3 ini belum disetting port phase-nya. Nah, karena port phase terhubung ke PC atau komputer, kita tidak perlu ke tahap listening dan learning. Oke, langsung saja kita konfigurasi di switch 3. Kita ketikkan interface FA 0/1. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya pada switch 3. Lalu kita ketikkan interface FA 0/3. Spanning tree port phase. Di sini kita juga diberi peringatan bahwa FA03 ini sudah menjadi port phase, tapi hanya akan berefek jika interface-nya tersebut bukan trunking. Jadi, tahu bahwa awal-awal saat kita mencabut lalu menghubungkan kembali itu akan menjadi warna oranye. Nah, di sini kita coba cabut untuk kabelnya. Lalu kita hubungkan kembali. Dan sekarang ini lampunya langsung menjadi hijau dan langsung ke forwarding ya teman-teman. Itu untuk spanning tree port phase.